Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 145 hadits tentang ruqyah yang ke-11 sampai ke-15. 11 Sahih Muslim 1436 dari Ibnu Abbas bahwasanya suatu ketika Delimam pernah datang ke Makkah. Dia berasal dari Azdi Syanu'ah dan pandai meruqyah, mengobati dengan bacaan-bacaan tertentu seorang yang gila atau terkena gangguan jin. Kemudian pada suatu hari ia mendengar orang-orang bodoh penduduk Makkah mengatakan bahwa Muhammad itu gila. Maka Delimat berkata, "Sekiranya aku dapat melihat laki-laki ini, mudah-mudahan Allah menyembuhkannya melalui tanganku." Maka Delimat pun menemui beliau dan berkata, "Wahai Muhammad, saya biasa meruqyah penyakit ini, dan Allah akan menyembuhkan melalui tanganku siapa saja yang dikehendakinya. Maukah kamu?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca, Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Delimat berkata, "Ulangilah lagi kata-katamu tadi." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengulanginya kembali hingga 3 kali. Akhirnya Delimat berkata, "Aku telah mendengar kata-kata tukang tenun, kata-kata tukang sihir dan kata-kata tukang syair, tetapi aku belum pernah mendengar kata-kata seperti yang Anda ucapkan itu. Aku pun juga pernah mengarungi lautan. Berikanlah tangan Anda padaku, aku akan bersumpah setia dengan Anda untuk memeluk Islam." Maka beliau pun membaiatnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan juga untuk kaummu." Delimat berkata, "Ya, juga untuk kaumku." Tidak berapa lama kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Sariyah, pasukan khusus yang ditugaskan untuk operasi tertentu, lalu mereka melewati kaumnya Delimat. Lalu komandan pasukan itu bertanya kepada para prajuritnya, "Adakah kalian mengambil sesuatu dari kampung itu?" Maka seorang laki-laki menyahut, "Ada, saya telah mengambil ember mereka." Maka sang komandan pun berkata, "Kembalikanlah, karena mereka adalah kaumnya Delimat." 12 Muwatta Malik 1473 telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Humaid bin Qais al-Makki berkata, suatu ketika 2 anak Ja'far bin Abu Thalib dibawa ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertanya kepada perawatnya, "Kenapa aku melihat keduanya sangat kurus?" Penjaganya menjawab, "Wahai Rasulullah, penyakit ain telah menyerang mereka berdua dengan cepat. Tidak ada yang menghalangi kami untuk meminta mereka diruqyah, hanya saja kami tidak mengetahui apakah Anda menyetujuinya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, "Ruqyahlah mereka, karena sesungguhnya jika ada yang dapat mendahului takdir, niscaya penyakit ainlah yang akan mendahuluinya." 13 Muwatta Malik 1474 telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'idi dari Sulaiman bin Yasar, bahwa Urwah bin Zubair menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki rumah Ummu Salamah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara di dalam ada seorang bayi sedang menangis. Mereka lalu menceritakan bahwa anak itu terkena penyakit ain. Urwah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah kalian tidak meruqyahnya untuk menangkal ain?" 14 Sunan Tirmizi 1478 telah menceritakan kepada kami Qutaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Bisir ibnu Mufaddal dari Muhammad bin Zaid dari Umair, mantan budak yang telah dimerdekakan oleh Abu Lam. Ia berkata, "Aku mengikuti peperangan Khaibar bersama tuanku, lalu orang-orang memperbincangkan aku di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memperbincangkan di hadapan Rasulullah bahwa aku adalah seorang budak." Umair berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memerintahkan aku untuk berperang, maka aku pun mencabut pedang. Ketika pedang itu aku serat karena aku pendek dan belum cukup umur, beliau memerintahkan agar aku diberi sesuatu dari perkakas rumah. Dan aku menawarkan kepadanya ruqyah yang biasa aku baca untuk mengobati orang-orang gila. Maka beliau memerintahkan agar aku membuang sebagian bacaan yang bermasalah dan menahan sebagian. Dalam bab ini ada hadits serupa dari Ibnu Abbas, dan hadits ini derajatnya hasan syahih. Dan menjadi pedoman amal menurut sebagian ulama, yakni bahwa budak tidak berhak mendapatkan bagian dari hasil ghanimah, akan tetapi ia diberi sesuatu sebagai bentuk pemberian saja. Ini adalah pendapat yang diambil oleh Atheas Sauri, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. 15. Muwatta Malik 1481 telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'idi dari Amrah binti Abdurrahman bahwa Abu Bakar Asy-Siddiq pernah menemui Aisyah yang saat itu sedang sakit, sementara di sisinya ada seorang wanita Yahudi sedang meruqyahnya. Kemudian Abu Bakar berkata, "Ruqyahlah dia dengan kitabullah."